Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ilmu Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, tanggal 4 Agustus tahun 1940. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim adalah anak pendiri Nahdlatul Ulama, Nu Hasyim Asy'ari. Ibunya, Hajah Solehah juga merupakan keturunan tokoh besar Nu. Kiai Haji. Kita menyimak kisah beliau, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Berikut karomah-karomah Gus Dur yang dirahasiakan hingga wafat. 1. Gus Dur dekat dengan pastur. Pertama, karomah Gus Dur dekat dengan pastur. Kirim suatu ketika sahabat dekat Gus Dur Kiai Mahfudz menyampaikan fakta kepada Kiai Marzuki Mustamar Malang Jawa Timur tentang alasan Gus Dur dekat dengan pastur seperti Romo Mangun. Gus Dur berkata, tujuanku dekat dengan si Romo agar dia menghentikan misi kristenisasinya. Diketahui si Romo seorang misionaris, biasa mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako disertai nasihat atau ceramah kekristenan. Setelah Gus Dur dekat dengannya kemudian diajak ke tempat tersebut, akhirnya si Romo pun malu dan sungkan melancarkan misinya karena ada Gus Dur. 2. Gus Dur sering masuk gereja. Kedua karomah Gus Dur sering ke gereja. Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki Mustamar tentang mengapa dirinya sering berkunjung ke gereja. Gus Dur pun menjawab, apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang terjajah? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya sehingga yang Muslim tetap Islam dan yang Kristen bisa masuk Islam? Kebiasaan Gus Dur juga bertanya dan menasehati para Muslim yang bekerja mencari nafkah di gereja. Kamu masih Islam kan, kuatkan keislamanmu. Begitu cara Gus Dur menasehati umat Muslim agar tetap menjaga keimanannya. 3. Perselisihan Gus Dur dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Ketiga rahasia karomah Gus Dur dan Kiai Haji Maimun Zubair. Diketahui Gus Dur pernah terlihat kontras dengan Mbah Maimun Zubair. Nyatanya saat Gus Dur dituhan, Mbah Maimun yang memimpin salat jenazahnya. Bahkan saat peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, Mbah Maimun yang memimpin tahlil, dan pada saat itu pula Mbah Maimun bercerita tentang fakta yang sebenarnya, tentang hubungan Gus Dur dan dirinya. Mbah Maimun kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah rekayasa Gus Dur agar kebaikannya tidak dibicarakan orang saat dirinya masih hidup. Saat Mbah Maimun mau mantu Gus Dur menawarkan bantuan dengan catatan tidak boleh ada yang tahu, bahkan Gus Dur merekayasa seakan-akan hubungan keduanya sedang berselisih dan tidak harmonis. Karenanya tidak heran jika setelah itu banyak yang mencibir Gus Dur dengan anggapan sebagai seorang santri yang sudah tidak perhatian dan taat pada kiainya. Padahal kenyataannya tidak demikian. 4. Wasiat sarung dari Gus Dur. Keempat karomah Gus Dur dan wasiat sarung. Setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba ada seorang bertamu ke kediaman Kiai Marzuki di Malang. Kemudian tamu itu memberikan piagam dan beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur yang diwasiatkan kepada tamu tersebut. Kang, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup, tanya Kiai Marzuki kepada tamu yang datang. Karena ini wasiat Gus Dur, ucap tamu menjawab pertanyaan Kiai Marzuki. Lalu kenapa pemberian Gus Dur itu mesti berupa piagam dan sarung? Berikut penjelasannya. Diketahui bahwa Kiai Marzuki telah berhasil menguasai beberapa gereja yang di daerah Malang dengan cara mengislamkan orang di sana. Walhasil gerejanya pun menjadi kosong, lalu ke Marzuki membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Nah, rupanya Gus Dur mendengar kabar tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sarung sebagai bentuk dukungan pada Kiai Marzuki yang telah berhasil membuat mualaf sama orang. Namun Gus Dur sengaja tidak memberikan penghargaannya itu semasa hidupnya semata-mata agar kebaikannya tidak diketahui banyak orang. 5. Gus Dur dan uang 3 miliar. Kelima karomah Gus Dur dan uang 3 miliar. Setelah peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, ada tamu lagi datang ke kediamannya Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini tamu itu menyerahkan 3 koper tas. Setelah dibuka ternyata isi kopernya adalah uang sebanyak 3 miliar rupiah.
Tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kemudian tamu tersebut menyampaikan pesan bahwa uang tersebut adalah pemberian Gus Dur agar dibagikan kepada yatim piatu yang ada di Kabupaten Malang. Lagi-lagi Gus Dur tidak mau kebaikannya diketahui banyak orang. 6. Gus Dur dan umat Hindu. Keenam, karomah Gus Dur dan umat Hindu Bali. Hai, setelah kejadian bom Bali, Gus Dur sangat sedih dan bingung memikirkan kondisi keamanan umat Muslim yang ada di sana. Kemudian Ketua Hindu Bali diangkat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB oleh Gus Dur. Keputusan ini ditentang banyak orang dari kalangan NU, tapi Gus Dur tetap pada pendiriannya. Fakta yang mengejutkan bahwa respon umat Hindu di Bali pada umat Islam tetap baik-baik saja, terutama Nahdien. Kemudian saat Kiai Marzuki hendak berceramah cukup menunjukkan kartu beliau pun aman berdakwah. Kabarnya ketua umat Hindu itu akhirnya memilih masuk Islam. 7. Gus Dur dan Masjid Sepeninggalan. Ketujuh, karomah Gus Dur dan kisah masjid sepeninggal Gus Dur. Banyak sekali ditemukan bangunan masjid dan tanah wakaf yang dari pemberian beliau tersebar di beberapa daerah hingga pulau luar, bahkan sampai ke negara kincir angin Belanda. Maka sebab itulah Gus Dur dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim demi melancarkan strategi dakwahnya, termasuk meloloskan izin pendirian masjid di Belanda yang bahkan takmirnya adalah putra Ketua Korkap Banser Kabupaten Malang. Itulah sekelumit kisah tentang Gus Dur yang tak lelah menegakkan nilai kemanusiaan. Beliau telah mengajarkan kita semua bahwa lebih baik dianggap buruk tapi kenyataannya baik daripada dianggap baik tapi kenyataannya buruk. Keterangan ini hasil rangkuman dari penjelasan Kiai Haji Marzuki Mustamar, Malang, Jawa Timur pada Hail Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Tuban.